Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, diberikan kemudahan dalam beribadah, diberikan istiqamah, dan semoga Allah anugerahkan husnul khatimah. Amin. Kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur kita surah Al-Insyiqaq. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-20 nggih. Ayat yang ke-20 di mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Baik, kita lanjutkan nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, kemarin sampai ayat tersebut nggih, la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Sungguhnya kalian akan menempuh ya tahapan demi tahapan. Di sini maksudnya apa? Tahapan dalam kehidupan ya, seorang terlahir dalam keadaan lemah ya sebagai seorang bayi, kemudian beranjak dewasa, kemudian jadi tua, dan kemudian akan apa? Lemah, dan setelah itu akan apa? Mati. Itulah tahapan yang akan dilalui oleh manusia. Dan semuanya akan mengalaminya ya. Semuanya sadar bahwasanya ya badannya tunduk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bisa mengelak. Ya, semuanya akan tunduk ya terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Badannya akan semakin melemah, menua, dan akan meninggal dunia. Nah, selain itu Allah juga memiliki ya kehendak apa? Syariah. Ada kehendak apa? Kauniyah, ada kehendak apa? Syariah ya. Allah menginginkan bagi para hambanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah menginginkan para hambanya ya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terkait dengan kehendak Allah yang syariah ini ya, ada manusia yang mau tunduk, ada manusia yang tidak mau apa? Tunduk ya, gitu nih. Jadi coba kita renungi bahwasanya manusia tidak bisa mengelak dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya dalam proses kehidupannya ya, yang semakin tua semakin melemah, kemudian meninggal ya, hendaknya dia juga sadar diri ya bahwasanya dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana badannya ya tunduk kepada Allah, maka hendaklah jiwanya juga apa? Tunduk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Baik, kemudian tafsiran yang kedua kemarin juga sudah disebutkan, latar kabun tabaqan an tabaq, bahwasanya kalian akan melewati tahapan demi apa? Tahapan dalam kehidupan akhirat ya. Seorang meninggal dunia, kemudian seorang mendapatkan nikmat atau siksa di alam kuburnya, kemudian dia dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian akan diadili ya, kemudian dibagikan buku catatan amal, kemudian akan ditimbang, kemudian melewati sirat, kemudian dihentikan di satu tempat namanya qantarah ya, untuk saling mengkisos ya, untuk saling membalas yang dulu pernah dilakukan kezaliman terhadap sama, akan dibalas di qantarah, kemudian diizinkan untuk masuk apa? Surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tahapan-tahapan manusia ya, tahapan-tahapan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Allah berfirman, fama lahum la yu'minun, kenapa mereka tidak beriman ya, padahal hari kiamat itu nyata, keterangan Al-Quran itu jelas ya, sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa mereka tidak mau apa? Beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala dalam mengutus Rasul ya,
di antara para rasulnya diberikan apa? Mukjizat. Ketika sudah nampak jelas mukjizat tersebut, kenapa mereka tetap tidak mau apa? Beriman. Kenapa enggak mau beriman? Ya, kaumnya Nabi siapa? Nabi Saleh, kaum Samud, ya sudah nampak jelas ya mukjizat Nabi Saleh, unta yang keluar dari apa? Batu. Kenapa tetap tidak mau apa? Beriman. Apakah sekeras itu hatinya? Ya, Masya Allah. Ya, orang-orang Quraisy mereka dikenal sebagai para ahli apa? Syair, para ahli apa? Syair. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang para ahli syair paham bahwasanya itu bukan buatan apa? Manusia. Itu adalah ya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu buatan manusia. Ya, tapi kenapa mereka tidak mau apa? Beriman. Ya, kenapa tidak mau beriman? Ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dikenal dengan banyak tukang apa? Sihir, ya, Masya Allah, ya, Allah berikan Nabi Musa alaihissalam sesuatu yang bisa mengalahkan apa? Apa yang dilakukan oleh apa? Tukang sihir, ya, tukang sihir bisa mengkhayalkan dalam pandangan manusia. Ya, tongkat tali bisa berubah jadi ular, maka Allah berikan mukjizat kepada siapa? Nabi Musa, sehingga bisa melenyapkan sihir-sihir para tukang sihir Fir'aun. Kenapa Fir'aun dan bala tentaranya juga enggak mau apa? Beriman. Ya, padahal sudah dipilihkan tukang-tukang sihir yang hebat. Kenapa tidak mau beriman? Sekeras itukah hati mereka? Ya, tanda kebenaran sudah nampak. Maka tidak ada yang menolak kebenaran kecuali dalam hatinya ada apa? Kesombongan. Maka kesombongan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya apa? Ada sebutir zarah dari apa? Kesombongan. Bahkan iblis ya yang sebelumnya sudah berada di dalam apa? Surga, terusir dari surga gara-gara membawa sifat apa? Sombong, diusir. Sedangkan kita belum masuk apa? Surga. Kok pengen masuk surga tapi ada membawa sifat apa? Sombong. Bagaimana logikanya? Ya, iblis saja yang dulunya berada di surga diusir gara-gara apa? Sombong. Ya, ma yakunu laka an tatakabbaru fiha. Ya, enggak pantas kamu iblis menyombongkan diri di dalam apa? Surga. Terusir dari surga. Sedangkan manusia ya bercita-cita untuk bisa masuk ke dalam surga, akan tetapi dalam hatinya banyak penyakit apa? Kesombongan. Bagaimana? Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebutir darah dari kesombongan, di mana sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, ya, menolak kebenaran dan merendahkan apa? Manusia, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari sifat-sifat apa? Sombong, ya, sombong. Karena sombong ini ya penyakit yang sangat apa? Berbahaya, ya. Semakin seorang hatinya terisi dengan sifat kesombongan, semakin susah untuk dimasuki apa? Ya, kebenaran. Ya, susah. Ya, ilmu juga susah apa? Masuk. Ilmu susah masuk. Kata para ulama, ilmu itu akan susah diperoleh oleh dua karakter yang dimiliki manusia, yaitu mustahyin dan mustakbir. Yaitu apa? Orang yang pemalu dan apa? Sombong. Ilmu, nggih, ibu-ibu, tidak akan masuk atau sulit untuk masuk ya ke dalam manusia memiliki dua model. Ya, ini pertama apa? Mustahyin, ya, pemalu, ya, malu yang enggak baik, ya, malu nuntut ilmu, isin aku wis tua aku, ya, misalnya belum bisa baca Quran, ya, ayo ngaji, baca Quran, baca Iqra, isin aku ora iso, ya. Nah, ini enggak dapat ilmu, ya, Masya Allah, ya. Ya, dia seorang yang kaya, ya kan, seorang yang apa namanya, yang punya jabatan, ya,
ayo nuntut ilmu, izin aku. Ya, ya karena mungkin ya sekitarnya hanya orang-orang apa? Biasa. Maka orang yang ya pemalu ya ini akan terhalang dari apa? Ilmu. Demikian pula apa? Mustakbir. Apa? Mustakbir, orang yang apa? Sombong, merendahkan manusia. Ya. Orang yang suka merendahkan manusia akan terhalang dari apa? Ilmu, merasa ilmunya lebih tinggi, ya, merasa punya kedudukan, merasa punya kekayaan, ya, akhirnya dia susah untuk dinasihati. Ya, demikian ya, orang yang mungkin diberikan ujian dengan kekayaan, jabatan itu cenderungnya akan lebih susah apa? Dinasihati. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat apa? Ya, sombong ini. Karena ini adalah musuh dari ilmu. Ya, musuh dari apa? Ilmu. Sedangkan kebenaran itu melalui apa? Ilmu. Gimana? Ya. Ya, maka dikatakan dalam sebuah syair, al-ilmu harbun ya lil fata al-muta'ali kasaili harbun lil makadil ali. Ilmu itu musuhnya adalah ya orang yang sombong, yang merasa tinggi. Sebagaimana air itu musuhnya tempat yang apa? Tinggi. Kalau kita melihat kodrat air, ya kodrat air itu mengalirnya ke tempat yang lebih apa? Rendah. Orang yang tawadhu ngalir mudah. Kalau ke tempat yang tinggi harus dipaksa, harus pakai pompa gitu ya. Jadi kodratnya air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka kodratnya ilmu itu mengalir ke dalam jiwa orang-orang yang memiliki karakter tawadhu, dan akan susah ya mengalir ke orang yang apa? Sombong. Al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makadil ali. Nggih, gitu nggih. Jadi kenapa mereka tidak mau beriman, ya, beriman kepada Allah, kepada Rasul, ya, beriman kepada Al-Qur'an, padahal kebenaran Al-Qur'an sudah jelas terpampang di depan mereka. Kenapa masih ya tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, ini apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud, tidak mau tunduk terhadap ya perintah-perintah Allah yang terdapat di dalam apa? Al-Qur'an, ya, tidak mau tunduk dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tafsirannya. Ya, jadi apabila dibacakan kepada mereka ya Al-Qur'an, mereka tidak mau apa? Sujud, tidak mau tunduk, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau mengerjakan apa? Larangan Allah. Dan ayat ini juga menjadi satu ayat ya yang disunahkan seorang untuk melakukan apa? Sujud apa? Tilawah. Ya, ketika membaca Quran, apabila bertemu dengan ya ayat-ayat sajadah, maka di apa namanya? Disunahkan untuk apa? Sujud. Ya, sujud. Baik di dalam salat ataupun di luar apa? Salat. Ya. Ya, tapi tidak harus ya. Kalau di luar sholat ya langsung sujud. Ya, sebagian ulama menyunahkan berdiri dulu, baru kemudian apa? Sujud. Ya, sebagian ulama berpendapat ya bersuci dalam keadaan apa? Suci. Ya, sebagian ulama menyebutkan tidak perlu karena sujud tilawah itu bukan apa? Sholat. Ya, jadi ya, intinya disunahkan untuk apa? Sujud apa? Tilawah, ya. Kalau di dalam sholat ya harus suci kalau itu, ya. Dalam sholat harus apa? Suci, ya. Karena perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain itu dengan takbir, maka dalam sujud tilawah ya dengan apa? Takbir, ya. Ya, gitu ya. Sujudnya cukup sekali, sujudnya cukup apa? Sekali, ya. Nah, ini kalau imam mau sujud tilawah, mungkin untuk masyarakat yang masih awam dikasih tahu dulu ya. Ya, kasih tahu dulu. Nanti sudah sujud tilawah apa namanya? Makmumnya nggak paham, apalagi imam akhwatnya juga ikut jamaah di balik hijab. Imamnya apa? Sujud tilawah,
bahkan nggak kelihatan, ya kan? Akhirnya dia malah apa? Ruku', malah bingung nanti sudah bubrah itu rakaatnya, ya. Ya, jadi apa namanya? Ya ilmu dikasih tahu pelan-pelan, ya. Kasih tahu pelan-pelan ya, karena belum banyak yang tahu tentang apa? Sujud tilawah. Bacanya ya seperti bacaan apa? Sujud. Bisa membaca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Ya, itu boleh, ya. Boleh, karena riwayat yang terkait dengan bacaan sujud sahwi yang dikenal itu diperselisihkan. Tapi kalau membaca juga enggak apa-apa. Ya, bisa yang paling praktis adalah apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Ya, bisa dibaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin, juga enggak apa-apa. Oke. Jadi nah itu namanya apa? Sujud apa? Tilawah. Sujud apa? Tilawah. Oke. Tapi kalau dalam sholat innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya sujud, maka makmumnya ikut apa? Sujud. Makmumnya ikut apa? Sujud. Nggih, gitu nggih. Walaupun ini statusnya apa? Sunnah. Tapi kalau dalam sholat imamnya sujud, jangan sampai lah kan cuma sunnah, gitu kan? Ya tetap diikuti nggih. Baik, itu terkait dengan apa tadi? Sujud tilawah nggih, sujud tilawah. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini di antara yang disebutkan para ulama adalah wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Mereka tidak mau tunduk, tidak mau taat terhadap perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan akhlak beliau apa? Quran. Karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu apa? Al-Quran. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu mentaati perintah Allah, ya, yang Allah perintahkan dalam Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjauhi apa yang Allah larang dalam apa? Quran. Maka Rasul adalah pribadi yang paling bisa menjalankan ya apa yang Allah wahyukan di dalam apa? Quran. Maka akhlak Nabi adalah apa? Quran. Itu maksudnya. Kana khuluquhul Quran. Ya, di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau begitu taat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menunjukkan akhlak beliau adalah akhlak Quran dalam surah An-Nasr. Dalam surah apa? An-Nasr. Dalam surah An-Nasr Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? An-Nasr adalah surah yang paling akhir apa? Turun ya secara lengkap. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba di situ Allah memerintahkan nabinya untuk apa? Sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah perintahkan ya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih. Sucikan ya. Ya, sucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Ya, perintah yang kedua adalah perintah untuk apa? Bertahmid. Kemudian perintah yang ketiga adalah perintah untuk apa? Beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini adalah perintah Allah di dalam surah An-Nasr dari surah yang Allah turunkan di akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan ajal Nabi SAW sudah apa? Dekat. Karena sudah diperintahkan untuk apa tadi? Memperbanyak apa? Istighfar. Ya. Ya, tanda kalau sesuatu itu sudah selesai itu apa? Istighfar. Salat sudah selesai berarti apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti salatnya sudah apa? Selesai. Ya, malam sudah mau selesai. Ya, tandanya apa? Banyak hamba Allah yang sudah apa? Banyak hamba Allah yang mengisi waktu akhir malamnya dengan apa? Dengan apa? Tidur, istighfar, ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar pada waktu apa?
sahur. Pada waktu apa? Sahur. Jadi waktu istighfar yang utama adalah waktu akhir apa? Malam. Akhir malam. Untuk banyak apa? Istighfar. Berarti malamnya sudah mau apa? Selesai. Ya, istighfar itu di akhir malam. Kalau kajian sudah selesai, ditutup dengan apa? Kafaratul majlis. Ada istighfarnya tidak? Ada. Berarti majlis sudah apa? Selesai. Nabi SAW diperintahkan untuk istighfar. Berarti tugas Nabi sudah apa? Selesai. Maka tidak lama setelah itu Nabi SAW wafat. Ya, Nabi SAW wafat karena sudah Allah perintahkan untuk apa? Istighfar. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini adalah alamat ajal Nabi. Jadi wafatnya Nabi sudah apa? Dekat. Karena sudah diperintahkan untuk apa? Istighfar. Dan ketika turun ayat ini, maka Nabi pun ya merealisasikan apa yang menjadi perintah Allah di dalam Quran. Karena akhlak Nabi adalah Quran. Beliau tunduk. Maka beliau membaca dalam rukuk dan sujudnya sesuai dengan perintah Allah. Apa tadi? Tasbih, tahmid, dan apa? Istighfar. Maka di antara bacaan rukuk dan sujud apa? Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, bacaan bisa dibaca subhana rabbiyal azim untuk rukuk, kemudian untuk sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Bisa ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Berarti di sana ada bacaan apa? Tasbih, tahmid, dan apa? Istighfar. Dan Rasul mengamalkannya dalam rukuk dan sujudnya. Ya, sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat lembut. Bahkan ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi tunduk. Nabi enggak sewot-sewot, Nabi apa? Tunduk. Ketika Allah ingatkan terkait dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, ya, ketika Nabi berdakwah kepada para pembesar Quraisy, ya, ini ijtihad Nabi sebetulnya, ya, ijtihad yang bagus, ya, yaitu barangkali mereka menerima dakwah sehingga maslahatnya akan besar. Ya, datang Abdullah bin Maktum. Masalahnya Abdullah bin Maktum itu juga buta, kan, mungkin nggak lihat, ya, buta, ya, menyela Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajari apa? Quran. Maka Nabi apa? Ya, maka Nabi bermuka apa? Masam. Maka turunlah surah apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyalah-nyalahkan Abdullah bin Maktum? Gara-gara kamu sih aku ditegur sama Allah, gitu kan. Biasanya orang itu kalau ditegur kemudian mencari apa? Kesalahan orang lain. Itu bukan karakternya siapa ya? Ya kita juga sih. Ya harus diperbaiki ya, Masya Allah. Kadang kita itu ya, karena mungkin hati kita itu keras ya. Hati kita itu susah menerima apa? Kebenaran. Naudzubillah ya. Kadang kalau dinasihati itu kadang ya nerima sih, tapi ketika mau nerima itu harus ngeyel dulu gitu loh, ya kan? Harus nyari kesalahan orang lain dulu. Ya, Masya Allah. Coba perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditegur sama Allah, ya sudah tunduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika datang Abdullah bin Maktum dalam kesempatan yang lain itu disambut sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bukan Nabi kemudian malah sensi sama siapa? Abdullah bin Maktum, gara-gara kamu sih malas ketemu sama kamu, nggak kayak gitu. Ya. Malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diriwayatkan ketika Abdullah bin Maktum itu datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya disambut, ya diriwayatkan marhaban, selamat datang, ya wahai orang yang karena sebab engkau aku ditegur oleh Tuhanku, Masya Allah. Ya malah dihormati, ya butuhnya apa malah dihormati, tidak disensiin, malah apa? Dihormati. Itu kelembutan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi itu Masya Allah luar biasa. Kana khuluquhul Quran.
Jadi semakin lembut hati seorang itu dia akan semakin mudah untuk mendapatkan apa? Ya, hidayah, mendapatkan kebenaran. Ya, akan semakin mudah untuk dinasihati. Ya, maka minta kepada Allah supaya hati kita itu dilembutkan ya. Ya, kalau keras itu susah, ilmu masuk itu susah. Kebenaran masuk itu juga susah. Nasihat masuk itu susah karena hatinya apa? Keras. Jadi selalu berdoa kepada Allah agar Allah melunakkan hati kita, ya, melunakkan hati kita. Jadi ini terkait dengan ayat ya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu ya la yasjudun, apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an ya la yasjudun, mereka tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Allah, ya, tidak mau mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, kemudian ayat berikutnya balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya. Bahkan orang-orang kafir itu senantiasa terus mendustakan. Terus. Ya, padahal kebenaran sudah jelas. Lailuha kana hariha. Ya, malamnya seperti apa? Siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang tergelincir dari ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan apa? Binasa. Jalan Islam itu sudah jelas. Ya, yang menurunkan agama ini adalah Allah Rabbul Alamin yang mengetahui kemaslahatan para makhluknya di dunia dan di akhirat. Ya, yang mengetahui kebaikan untuk umat manusia adalah yang menciptakan manusia. Ya, dan Allah sudah sempurnakan agama ini untuk kemaslahatan para umat manusia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Agama yang lengkap, mengatur semua permasalahan yang dihadapi manusia untuk kemaslahatan dunia akhiratnya. Lengkap dan tidak ada ajaran yang selengkap Islam dan seindah Islam. Kalau kita perhatikan dalam Islam diatur bagaimana menjadi suami yang baik. Diatur. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, menjadi seorang istri diatur fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima ya hafizallah. Ya. Ya, menjadi seorang orang tua diatur, menjadi seorang anak diatur bagaimana berbakti, ya, menjadi seorang pedagang diatur, menjadi seorang pembeli diatur, menjadi seorang rakyat diatur, menjadi seorang pemimpin apa diatur, lengkap, ya, ya, sejak lahir diatur, ya, ada hukum-hukum manusia terkait dengan kelahirannya, ada hukum, ya, terkait ibunya nanti ada masa nifasnya, ya kan, diatur. Terkait dengan bayinya nanti ada cukur rambut, ya, kemudian ada khitan diatur, ya, tentang masa menyusui, ya, diatur, masya Allah, ya, diatur semuanya. Bahkan tentang kencing si bayi saja apa diatur, kencing laki-laki dari si bayi, ya, sama kencing anak perempuan dari si bayi yang belum makan kecuali ASI itu diatur. Kalau bayi laki-laki yang belum makan itu cara mensucikannya diapakan? Dia apa? Dipercikkan. Jadi cuma dicawukkan air kemudian apa? Dipercikkan, ya, dipercikkan. Cerit. Nah, dah. Ya, asal dia sudah terkena bekas air sudah suci. Tapi kalau kencing bayi perempuan harus apa? Dicuci. Masya Allah. Detail. Apa hikmahnya? Ya Allahu a'lam. Ya, kalau mau mengadakan penelitian silahkan saja, apa dicek di lab antara perbedaan kencing laki sama kencing perempuan, ya, nggak apa-apa yang mungkin ahli kimia atau apa gitu ya, yang punya alat-alat ya untuk ngecek silahkan. Tapi kalau belum ketemu ya semoga diimani saja, ya, lengkap sedetail itu. Dari sejak lahir ada aturannya.
ketika dia beranjak dewasa, ketika balik sudah ada hukumnya tentang anak yang sudah apa? Balik, ya kan? Masya Allah. Ya, ketika dia sudah apa namanya tua, sakit-sakitan, cara sholatnya, cara puasanya, ya ada keringanan-keringanan diatur, ya kan? Masya Allah. Ya, ketika dia tinggal di rumahnya sebagai orang mukim ada aturannya, orang safar ada aturannya, Masya Allah. Ketika dia meninggal dunia ada aturannya, lengkap, Masya Allah. Ya, ketika dia mau tidur ada aturannya, ketika dia saat tidur ngimpi elek ada apa? Aturannya, Masya Allah. Ada aturannya. Ya, Masya Allah. Bangun tidur ada aturannya, Masya Allah. Ya, ini coba kalau kita renungkan, tidak mungkin ajaran selengkap dan seindah ini kecuali turun dari Rabbul Alamin, turun dari zat yang menciptakan manusia dan mengetahui kemaslahatan mereka. Tidak mungkin, ya, kalau itu tidak turun dari Allah yang mengetahui kemaslahatan mereka. Ini harus kita pahami, nggak mungkin. Ya, pasti yang menurunkan adalah Allah yang menciptakan manusia, yang mengetahui tentang kemaslahatan mereka. Kenapa mereka mendustakan? Ya, Masya Allah. Ya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Akan tetapi orang kafir itu selalu mendustakan. Sudah jelas kebenaran. Ya, sudah betul-betul, ya, di hadapan mereka terpampang kebenaran yang tidak bisa ditolak. Kenapa mereka masih menentang? Karena kesombongan. Ya, Masya Allah. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, ya, apa yang mereka sembunyikan. Allah tahu apa yang disembunyikan dalam dada mereka dari kekufuran, dari kemunafikan. Allah tahu. Ya, mereka mengingkari Al-Quran, mereka mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Orang munafik yang secara zahir dihukumi, ya, layaknya orang-orang apa? Muslim. Allah tahu. Allah turunkan surah apa? Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, apabila datang orang-orang munafik kepadamu dan mereka mengatakan, ya, bahwasanya apa, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Lisannya mengatakan, ya, bahwasanya kami bersaksi engkau utusan Allah. Ya, tapi Allah katakan, ya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah bersaksi orang munafik itu orang yang apa? Dusta. Allah tahu apa yang terpendam dalam hati mereka. Makanya pada hari kiamat nanti akan dibongkar semua isi apa? Hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Terus ayat selanjutnya apa? Wa hussila ma fis sudur. Apakah mereka tidak tahu nanti pada hari kiamat, ya, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ya, ketika di dunia mereka mungkin menyimpan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi ketika manusia sudah dibongkar dari kubur mereka, dan setelah dibongkar dari kubur mereka, hati mereka juga dibongkar. Wa hussila ma fis sudur, akan ditampakkan apa yang ada di dalam dada mereka, hati mereka. Akan ketahuan dari kekafiran, kemunafikan, ketahuan semuanya, pendustaan mereka, ketahuan semuanya. Ya, bahkan penyakit-penyakit hati pun akan ketahuan semuanya. Hasad mereka akan ketahuan semuanya. Suudzon mereka akan ketahuan semuanya. Masya Allah. Makanya Allah itu Masya Allah sangat sayang terhadap siapa? Para hambanya. Allah itu banyak menutup apa? Aib kita. Kalau seandainya Allah itu tampakkan aib kita, itu orang-orang sekitar kita nggak akan mau mendekat kepada kita.
Ya, Allah banyak tutupi aib kita. Ya, Masya Allah. Kalau seandainya hati kita itu ya, hati kita itu ada bisikan-bisikan yang orang lain nggak dengar, hanya kita yang tahu. Ya, tentu setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita itu kadang terbetik apa? Suudzon. Hasad, sombong, ria, ujub. Coba kalau itu di loudspeaker misalnya. Ya, bisikan hati itu apa? Di loudspeaker. Yang hati kita sedang apa namanya? Ria, hati kita sedang sombong, hati kita sedang suudzon, sedang hasad. Itu ya, mungkin enggak ada yang mau dekat sama kita. Enggak ada. Wong hati kita itu dipenuhi rasa suudzon, rasa hasad kok. Ya, nggak ada yang mau dekat. Ya, maka Masya Allah, Allah itu sayang sama kita. Ya, mungkin teamwork itu nggak akan bisa jalan itu. Karena dalam apa kerja tim itu biasanya sok dongkol, ya kan? Hatinya sok hasad gitu ya. Ya, dohirnya tetap kerja sama tapi dongkol. Coba kalau di loudspeaker, oh, nggak mau datang. Allah itu tutup, itu baru masalah hati loh ya, baru masalah apa? Hati. Allah itu banyak tutup dosa dari hati-hati kita. Belum dosa penglihatan kita, belum dosa pendengaran kita, ya, belum dosa lisan kita. Oh, Masya Allah, ya, luar biasa, banyak sekali dosa kita itu. Allah tutup. Kalau seandainya ditampakkan dosa itu bisa berwujud dan memunculkan rasa bau, orang nggak akan dekat. Tapi Allah sayang, ditutup. Ya, ditutup, Masya Allah. Ya, Allah tutup dosa-dosa kita. Ya, ini adalah diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti pada hari kiamat akan ditampakkan itu. Ya, akan ditampakkan. Akan diadili, akan tetap tercatat. Ya. Ya, maka hendaklah kita berhati-hati ya, berhati-hati untuk menjaga hati ya, karena semuanya akan tercatat. Ya, semuanya akan tercatat dan nanti akan dibuka nanti pada hari apa? Kiamat akan dibuka. Ya, kita berharap Allah mengampuni ya semua dosa-dosa kita ya, semua dosa-dosa kita diampuni ya. Karena susah jaga dosa itu apa? Susah. Ya, jaga dosa itu susah. Ya, ya alhamdulillah Allah telah mengampuni, telah apa? Menutup apa? Dosa-dosa kita. Di antara sebab tertutupnya dosa adalah memperbanyak apa? Istighfar. Dulu pernah disampaikan nggih. Jadi di antara sebab tertutupnya dosa adalah memperbanyak apa? Istighfar. Jadi istighfar itu salah satu keutamaannya adalah menutup dosa dan menghalangi efek buruk dari apa? Dosa. Jadi perbanyak istighfar. Ya. Karena dosa kita itu banyak. Ya, dosa kita itu banyak. Ya. Nggih, jadi wallahu a'lamu bima yu'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka apa? Ya, sembunyikan dalam hati mereka. Ya, dari pendustaan mereka, kekufuran mereka Allah tahu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Azab pedih kok kabar gembira, ini adalah bentuk ejekan. Bentuk apa? Ejekan. Ibaratnya kalau bahasa kita rasakno gitu. Ya. Ya, itu sebetulnya ngece, sebetulnya apa? Ngecek. Ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Azab akhirat itu sangat apa? Pedih. Allah itu kalau mengazab hambanya, ya sesuai dengan keadilannya, itu tidak seperti manusia menyiksa manusia yang lain. Wow, Allah itu la yu'adzibu adzabahu ahad. Allah kalau mengazab tidak seperti siapapun yang sedang mengazab. Ibu-ibu, kita bayangkan, ya, nikmatnya surga itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa apa? Dibayangkan. Semaksimal jangkauan pikiran kita, ya, itu tentang nikmat yang ada di dunia ini nggak bisa jangkau kenikmatan apa? Akhirat. Kenikmatan di dunia ini hanya 1 dari 100 rahmat Allah yang diturunkan apa? Di bumi.
Disebutkan dalam satu riwayat yang maknanya innalillahi mi'atu rahmah. Allah itu memiliki berapa? 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan kemana? Ke bumi. Ya, sempitan. Ya, satu rahmat diturunkan kemana? Ke bumi. Berarti masih tersisa berapa? 99 rahmat. Ini yang Allah simpan di akhirat. Dan satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini dibagi untuk seluruh makhluk. Manusia ya dapat bagian yang tadi satu, orang kafirnya yang rebutkan yang satu tadi, orang mukminnya yang rebutkan yang satu tadi, orang taatnya, orang orang fajirnya, ya semuanya hanya dapat yang satu tadi. Bahkan bukan hanya manusia, hewan itu juga ya itu terbagi dari apa? Satu tadi, cuma satu tok. Hewan bisa hidup, tumbuhan bisa hidup, jin bisa hidup. Masya Allah, itu hanya satu bagian dari rahmat Allah yang jumlahnya berapa tadi? 100. Satu. Manusia itu hanya mencari satu ini, diperebutkan untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Baik manusia atau hewan. Ya, orang kafir, orang beriman, orang taat, orang fajir itu di dunia ini dapatnya apa? Satu tadi, diperebutkan, dibagi-bagi. Termasuk hewan, burung yang bisa terbang, ya kan? Masya Allah. Ya, itu kalau anak burung belum bisa apa? Terbang, masih piye, ya. Maka dengan rahmat Allah yang satu tadi, si induk burung, si ungu piye ini ya, siapa? Ya, ungu piye ya. Ibunya siapa? Piye ya. Si ungu piye burung ini tadi terbang. Kemudian makanannya tidak dilep sendiri, dia membawa sebagian biji-bijian datang kembali kemana? Ke sarangnya, ke susuhnya. Burung yang kecil si piye tadi hanya bisa mangap-mangap, hanya bisa apa? Mangap-mangap. Diloloi sama si ungu piye tadi. Itu kasih sayang siapa tadi? Si ungu piye tadi, si burung tadi, ya itu Masya Allah, seindah itu, ya itu rahmat Allah yang jumlahnya tadi berapa? 1. Gajah yang gede banget itu, ya, kalau nginjek langsung beleteng itu. Punya anak gajah yang kecil itu si ungu gajah tadi. Ya, anak gajah namanya apa ya? Apa? Bleduk. Kok aneh ya? Bleduk itu kan kecil, gajah kan gede. Ya. Si gajah ini itu mengangkat kakinya supaya tidak menginjak siapa? Anaknya. Itu punya insting kasih sayang. Itu sebetulnya mendapatkan bagian dari apa? Satu rahmat Allah yang dibagi-bagi semuanya. Masya Allah. Semuanya satu ini. Dari mulai rizki, kekayaan, jabatan, kesehatan, kasih sayang burung, ya, tumbuhan bisa tumbuh, itu sebetulnya hanya satu apa? Bagian. Tapi manusia sibuk menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk memperebutkan yang satu, tapi melalaikan yang 99. Manusia itu rebutan yang apa? Satu, tapi melupakan yang berapa? 99. Makanya Allah itu menyemangati hambanya. Terkait akhirat itu semangat. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah, bersegeralah dalam menggapai ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Bersegera. Dalam ayat yang lain, sabiku, berlomba-lombalah. Akhirat itu semangat. Tapi kenapa semangatnya manusia itu ya dengan perjuangannya yang sangat keras untuk mengejar kesuksesan dunia, tapi mereka tidak terlalu bersemangat untuk mengejar kesuksesan apa? Akhirat. Padahal akhirat itu masih Allah simpankan berapa tadi? 99, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Kekal. Ya, Masya Allah.
Maka jangan terlalu iri dengan apa yang didapatkan oleh orang kafir dari dunia ini. Kalau, wah ini kok orang kafir tapi kok hidupnya kayak nyaman secara keduniaan, orang nggak taat, ahli maksiat, nggak pernah sholat, kok orangnya kok kayaknya enjoy saja keluarganya. Langsung hadirkan dalam hati kita, alah mung siji. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan dikasih minum walaupun hanya satu teguk. Tapi karena dunia ini cuma sedikit, itu pun dibagi-bagi cuma satu bagian, ya wis diwenehi kabeh. Karena Allah memiliki nama apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman, di antara makna Ar-Rahman apa? Ini Allah memiliki rahmat yang apa? Luas. Ya dikasih semua. Tapi kalau di dunia hanya berapa bagian tadi? Satu. Maka ibu-ibu semuanya bersemangatlah untuk mencari yang berapa tadi? 99. Kemudian ayat yang terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, dan orang-orang yang beramal apa? Saleh. Amal saleh ini terpenuhi dua syarat ya. Yang pertama ikhlas, maka dikatakan sholih. Yang kedua ya sesuai dengan ya petunjuk Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baru dikatakan amalnya amal apa? Saleh, amal yang baik. Amal yang baik itu yang Allah terima ya yang ikhlas, ya yang sesuai dengan arahan petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, lahum ajrun, maka bagi mereka akan mendapatkan ya pahala ghairu mamnun, yang tidak pernah apa? Terputus. Setiap saat akan mendapatkan nikmat ya di surga, tidak akan pernah terputus ya. Setiap detiknya ada kenikmatan dan selalu bertambah, Masya Allah ya, tidak akan pernah apa? Putus. Kalau di dunia kenikmatan ini bisa apa? Putus ya. Ibu makan misalnya nggih, ibu makannya enak, misalnya ayam geprek ya, menikmati makan tadi ada berhentinya tidak? Ada, udah kenyang kemudian wis warak, nggak mau makan lagi, dipaksa ya malah muntah ya. Masya Allah nggih, Masya Allah ya, ada terputusnya nikmat tadi ya. Masya Allah ya. Jadi kenikmatan dunia ini ya ada terputusnya. Ada saatnya dia mungkin nikmat ya, dia rasakan, ada saatnya malah justru ya tidak hanya hilang nikmat tapi malah terkadang tergilirkan mendapatkan apa? Musibah ya. Masya Allah, dulunya mungkin enak-enak, kemudian ya Allah gilirkan malah jadi susah ya. Masya Allah, itu di dunia ya. Tapi nggak ada ceritanya di surga kok kemudian apa? Nikmatnya apa? Terhenti ya, terputus. Enggak, akan terus mengalir nikmat tersebut ya, dan tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah apa? Mau berpindah. Makanya di antara nama surga itu Jannatu Aden. Jannatu apa? Aden, karena enggak mau pindah, enggak mau apa? Pindah, sudah nyaman ya, sudah nyaman, enggak mau apa? Pindah. Dah pokoknya di situ enak ya, enggak mau apa? Pindah. Ini nikmat yang Allah anugerahkan ya kepada orang-orang yang apa tadi? Beriman dan beramal apa? Salih ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surganya ya, mendapatkan karunia surga yang tinggi, surga Firdaus, mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah apa? Terputus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah selesai penjelasan singkat surah apa tadi? Surah Al-Insyiqaq. Besok insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan surah di depannya lagi nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah semoga
menganugerahkan kepada kita istiqomah ya, dan tentu yang kita harapkan Allah anugerahkan kepada kita husnul khotimah. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah